Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melakukan persiapan untuk penilaian akhir tahun di bagian yang pertama. Ini ada 4 bagian ya nanti ya. Untuk bagian pertama kita akan belajar tentang perbandingan. Nah, soal-soal yang ada di sini nanti sudah saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang pembuat soalnya itu dari BKS Muhammadiyah di DIY. Jadi satu DIY itu sekolah-sekolah Muhammadiyah ujiannya sama ya, PAT-nya sama. Langsung saja nomor 1. Tinggi badan Muklis adalah 150 cm. Sementara tinggi badan kakaknya 175 cm. Perbandingan tinggi badan Muklis dan kakaknya adalah, nah, yang ditanyakan Muklis dibanding dengan kakaknya. Muklis kita misalkan M ya, kemudian kakaknya K gitu. Nah, di sini tinggi badan Muklis itu adalah 150 cm banding punya kakaknya adalah 175 cm. Nah, ini sebenarnya tinggal kita sederhanakan saja. 150 dan 175. Ketika sama-sama kita bagi dengan 25 ya, 150 kalau kita bagi 25 dapat 6, kemudian 175 ketika kita bagi dengan 25 dapat 7. Berarti jawabannya adalah 6:7 atau ditulis menggunakan notasi seperti ini yaitu 6:7. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang nomor 2. Ibu Marsinah membawa jeruk seberat 2,4 kg, sementara Ibu Wiji membawa jeruk seberat 1.600 gram. Perbandingan berat jeruk yang dibawa Ibu Marsinah dan Ibu Wiji adalah, nah ini juga membandingkan dua hal, tapi kalau di sini satuannya belum sama. Ini ada yang dibawa Ibu Marsinah ini satuannya kilogram, kemudian yang dibawa Ibu Wiji satuannya adalah gram. Nah, untuk mencari perbandingannya kita harus menyamakan dulu satuannya. Ini aja kilogram, 2,4 kilogram kita jadikan gram. 2,4 kilogram itu berapa gram? Kalau kilogram ke gram itu kan turun 3 atau dikali 1000 ya. Urutannya silahkan dihafalkan lagi. Berarti 2,4 dikali 1000 sama dengan, berarti nolnya 1 untuk menghilangkan koma, berarti 24 tapi nolnya 2, berarti 2400 gram. Nah, ini yang dibawa Ibu Marsinah. Yang ditanyakan perbandingan berat jeruk yang dibawa Ibu Marsinah dan Wiji. Berarti M untuk Ibu Marsinah ya, misal. Kemudian W untuk Ibu Wiji. Nah, sekarang satuannya sudah sama. Punya Ibu Marsinah itu 2.400 gram. Kemudian dibandingkan punyanya Ibu Wiji 1.600 gram. Ada 0, kita sederhanakan. Ya, 24/16. Kalau sama-sama kita bagi 8, bisa ya. 24 dibagi 8 dapat 3, 16 dibagi 8 dapat 2. Berarti ini 3:2 atau kita tulis dengan notasi seperti ini menjadi 3:2. Berarti jawabannya adalah yang A. Ingat ya, kalau misal dua satuannya berbeda, itu kita harus samakan dulu. Jadi ketika membandingkan kita juga harus adil ya. Kalau gram dibanding dengan gram, jangan kilo dibanding langsung dengan gram, kayak gitu. Lanjut nomor 3. Jarak kota Mekah dan Madinah adalah 450 km. Sementara pada peta, kedua kota tersebut adalah 9 cm. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, nah, skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Seperti itu ya, ingat-ingat. Nah, ini jarak pada petanya 9 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah 450
kilometer. Nah, ingat kalau mau membandingkan satuannya harus sama dulu. Ini sentimeter, ini kilometer. Belum sama, berarti kilometer kita jadikan sentimeter. Tambah 0 berapa? Kilometer ke sentimeter itu tambah 0,5 atau dikalikan berapa berarti kalau 5? 100.000. Berarti 9 cm dibanding 450 tambah 0-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, ini sudah sama-sama sentimeter. Ini sentimeter, yang bawah juga sentimeter. Berarti bisa kita bandingkan sekarang. Nah, ini ada 9 dan 45. Ketika kita sederhanakan, dibagi 9, ini dapat 1, 45 dibagi 9, dapat 5 ya. Berarti 1 per, atau banding 5, nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita tulis pakai pembagian seperti ini, jadinya 1 banding 5 juta. Inilah skala yang digunakan. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Nah, ingat ya, skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Lanjut. Nomor 4. Perbandingan umur Novan dan adiknya adalah 7:3. Jika selisih umur mereka adalah 12 tahun, maka 5 tahun yang akan umur Novan 5 tahun yang akan datang adalah, sekarang selisih perbandingannya 7:3 dan selisihnya 12 tahun. Nah, umur Novan 5 tahun yang akan datang, kita cari dulu umur Novan saat ini itu berapa. Umur Novan berarti yang 7 ini ya, nilai perbandingannya. Kemudian umur adiknya yang 3. Jika selisih umur mereka, selisih nilai perbandingan itu 7 dan 3, selisihnya berapa? Selisih 7 dan 3 itu adalah 4. Nah, nilai perbandingan 4 itu selisihnya ternyata 12 tahun. Nah, yang mau kita carikan Novan. Novan itu yang 7 ini. Berarti usia Novan saat ini itu sama dengan 7 per yang diketahui. Yang diketahui selisih. Berarti yang kita gunakan di sini adalah juga perbandingan selisihnya, yaitu 4 dikali 12. Ingat ya, yang ditanyakan dibagi yang diketahui. Karena yang diketahui itu selisih, berarti nilai perbandingan yang kita gunakan adalah juga yang selisih. Berarti 7 per 4 kali 12. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Di sini 1, 12 dibagi 4, 3 ya. Berarti umur Novan 21 tahun. Nah, hati-hati di sini. Ini 21 tahun sudah ada ya. Tapi yang ditanyakan adalah 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang berarti Novan ditambah 5 tahun. Atau 21 ditambah 6. Berapa? 27. Maaf kok ditambah 6. Ditambah 5. 5 tahun ya. 26. Berarti jawabannya yang B. Ya, kayak gitu. Hati-hati. Karena yang ditanyakan 5 tahun yang akan datang. Lanjut ke soal nomor 5. Pembangunan gedung ditargetkan selesai dalam 60 hari oleh 20 pekerja. Namun setelah 2 minggu dikerjakan, pembangunan harus terhenti selama 6 hari karena pengiriman bahan baku terhambat. Apabila gedung ingin selesai pada waktu yang direncanakan semula, maka penambahan pekerja yang dibutuhkan adalah, nah ini penambahan ya, yang ditanyakan adalah penambahan pekerja. Nah, awalnya targetnya adalah 60 hari. Itu akan selesai oleh 20 pekerja. Nah, di sini sudah dikerjakan selama 2 minggu. 2 minggu itu berapa hari? 14 hari. Berarti yang tadinya 60 hari, sudah kita kurangi 14 hari. Kenapa? Karena sudah dikerjakan 2 minggu. 60 dikurangi 14, berarti 46 hari. Sebenarnya kalau dilanjutkan terus ini juga akan selesai dengan 20 pekerja. Nah, tapi di sini ada terhenti selama 6 hari karena ada pengiriman bahan yang terhambat. Nah, yang tadinya waktunya 46 hari karena terhenti 6 hari,
Berarti tinggal berapa hari? Tinggal 40 hari. Nah, kalau 40 hari harus selesai oleh berapa pekerja? Nah, kira-kira kalau harinya itu semakin sedikit pekerja yang dibutuhkan justru malah semakin tinggi, atau perbandingan seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kita misalkan ini banyak pekerja yang kita butuhkan adalah X, kemudian karena berbalik nilai, ini semakin turun, ini justru semakin naik. Ingat, dulu sudah pernah kita bahas, kalau berbalik nilai, pengaliannya atau persamaannya, perkaliannya lurus. Berarti atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Nah, saya ganti warna lagi. Di sini ya. Berarti 46 kali 20. 46 kali 20 akan sama dengan yang bawah. 40 kali X. Kali X. Nah, berarti 46 kali 20 per 40 sama dengan X, atau banyaknya pekerja yang dibutuhkan. Kita sederhanakan sekarang, sama-sama punya 0. Kemudian ini boleh kita bagi 2, dapat 1, 4 dibagi 2 dapat 2 ya. 46 dibagi dengan 2 berapa? 23. Berarti X sama dengan 23. Nah, berarti untuk menyelesaikan 40 hari, kita butuh 23 pekerja. Tapi ingat, yang ditanyakan hanya penambahannya. Awalnya sudah ada 20 pekerja, berarti tambahannya 20 biar jadi 23. Tambahannya berapa? Yaitu 3 pekerja. Itu yang mana jawabannya? Yang alur mengerjakannya seperti itu ya, untuk soal yang seperti ini, untuk perbandingan berbalik nilai. Lanjut. Abdul Qadir mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam sampai setelah 70 menit. Jika Daniel juga mengendarai sepeda motor dengan titik awal dan tujuan yang sama dengan Abdul Qadir, namun kecepatan rata-ratanya 80 km per jam, maka Daniel akan sampai tujuan setelah berapa menit, berapa detik gitu ya. Nah, berarti ini ada 2 orang yang kecepatannya berbeda, jaraknya sama, tapi waktu tempuhnya juga akan berbeda nanti. Untuk Abdul Qadir, ya, kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian dia akan sampai dalam 70 menit. Nah, kemudian sementara Daniel itu 80 km per jam. Dia akan sampai dalam berapa menit? Nah, kita identifikasi dulu sekarang. Kira-kira kalau perbandingan seperti ini, ketika ini kecepatannya semakin tinggi, kecepatannya naik, justru waktu tempuhnya akan semakin turun. Berarti seperti ini juga perbandingan berbalik nilai. Nah, kita misalkan di sini waktu tempuhnya X lagi ya, atau yang lain dari tadi X, T gitu. Nah, kalau berbalik nilai berarti pengaliannya lurus atau silang. Kalau berbalik nilai berarti pengaliannya lurus ya, atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. Ya, kita kalikan 60 kalikan 70 sama dengan 80 kalikan T. Berarti 60 kali 70 per 80 sama dengan T. Kita sederhanakan. Berarti 60 kalikan 7 dibagi 8. 60 kali 7 420 ya. Per 8 sama dengan T. Nah, gini aja. 480 kita bagi dengan 8. 480 dibagi dengan 8. 48 dibagi 420 ya. 42 dibagi 8, 5. 40
20 dibagi 8, 2. 2 kali 8, 16. Sisa 4. 4 per 8. Berarti T-nya 4 per 8 itu setengah ya. Berarti T sama dengan 52 setengah menit. Nah, setengah menit itu berapa detik? 30 detik. Berarti jawabannya 52 menit 30 detik. Yang ini ya. Seperti itu caranya. Kalau yang perlu diingat adalah ketika perbandingan berbalik nilai, kita kalikannya lurus saja. Kalau senilai itu kita kalikannya silang. Lanjut, nomor 7. Nah, ini ada ilustrasi gambar bak mandi yang diisi dengan keran. Jika debit air dari keran untuk mengisi bak mandi adalah 18 liter per menit, cepat juga ini ya. Sementara debit air yang bocor adalah 3 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat bak mandi itu penuh adalah ini ngisi keran tapi ada bocor di sini. Ini bocor ya. Nah, tapi dia tetap akan penuh. Kenapa? Karena keran ini, debit air keran itu lebih cepat daripada yang bocor. Masuknya 18, keluarnya 3, kayak gitu. Nah, volume bak mandi ketika penuh itu 3000 liter. 3000 liter, volumenya 3000 liter. Nah, debitnya itu berarti yang masuk dikurangi yang keluar ya. 18 dikurangi 3 berarti 15 liter per menit. Berarti waktu yang dibutuhkan tinggal kita bagi saja. T sama dengan volume dibagi debit. Sama dengan 3000. Bentar. Keluar sendiri tadi. Nah, 3000 dibagi dengan debitnya 15. Berapa ini? 3000 dibagi 15. Kalau 30 dibagi 15, 2 ya. 2 masih ada nolnya 2, berarti 200 menit. Nah, 200 menit itu berapa jam, berapa menit? 200 menit itu adalah 3 jam 20 menit. Itu sama dengan 3 jam 20 menit. Berarti yang mana? Yang C. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Kita akan melanjutkannya untuk ke bagian yang kedua.